Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam ini saya akan mengambil tema yaitu muadzin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat, ya. Jadi kita harus mau untuk jadi adzan. Tapi nanti yang tidak adzan dengarkan jawabannya. Nah, sekarang ini lihat hadis Rasulullah SAW yang bunyinya ya jabur rabbukum min ra'i gonamun. Allah takjub, ya, rabbukum, ya, Tuhanmu takjub, ya, yaitu dari seorang penggembala, ya, seorang penggembala domba. Kemudian fi ra'si syadiyatil jibal, yaitu penggembala domba yang ada di puncak bukit gunung. Yu'dana bis salat, mereka itu dia itu mengumandangkan salat, mengumandangkan azan untuk salat. Wa yusalli, kemudian dia salat. Nah, jadi adzan mengumandangkan untuk salat, dia salat, gitu ya. Adzan tapi tidak salat, berbeda. Ini salat. Fayaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, azza wa jalla berfirman, unduru ila abdi hada, para malaikat, lihatlah kepada hambaku ini. Yuk, dan mereka mengundangkan adzan, wa yuqimu sholat, kemudian dia sholat. Yahafun minni, yuhafu minni, mereka karena takut kepadaku. Faqad ghafartu li abdi, maka kami telah mengampuni hambaku ini. Itu kan wadahu tuhu jannah, dan kemudian kami masukkan mereka kepada surga. Ya. Ini rawahu Abu Daud wa Nasai. Ya, kemudian itu yang tadi yang masih lanjutan yang 7 ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah muadzin tidak akan tenggelam oleh keringatnya sendiri di waktu nanti di hari kiamat, yaitu di alam mahsyar gitu kita kalau panas ya keringatnya. Nah, tidak akan mereka para muadzin itu tidak akan tenggelam karena sudah dipanjangkan lehernya, ya. Dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat Muslim, al-muadzanu enggak. Nah, ini jamak, ya. Atwalun nasi aghnaqan yaumal qiyamah. Ya, para muadzin, ya, itu adalah orang yang lehernya diperpanjang nantinya pada hari kiamat. Jadi mereka tidak akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Yang selanjutnya yang ke-9 aja dulu, ya, bahwa muadzin pasti masuk surga. Ya. Ini sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada waktu kami berserta Rasulullah SAW. Kita bilang, Pakoma bila alui nadi, maka berdirilah adan. Bilang untuk adan, ya. Pakoma berdiri, bilang untuk adan, nadi untuk adan. Pada masa kata, maka ketika setelah selesai adannya, qala Rasulullah SAW bersabda, man qala misla hada yakinan, barang siapa orang yang mengikuti suaranya adzan bilang ini, ya, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar, kemudian dan selanjutnya ketika hayya falah hanya Allah, la ilaha tidak ada kekuatan kecuali Allah. Mereka adzan itu karena mau ke masjid karena ada kekuatan Allah. Mislah ada, ya, yakinan dengan penuh keyakinan dahulal jannah. Nah, jadi pada ya, jadi mengikuti adzan itu kata Rasulullah itu dahulal jannah. Begitu masuk kita ikuti adzan yang adzan. Kata Rasulullah mislah ada, yakinan dengan keyakinan, ya, dengan yakin, ya, keimanan dahulal jannah. Ini rawahu An-Nasai, yaitu An-Nasai. Nah, jadi mengumandangkan adzan itu disambil mengikuti diucapkannya adzan, ya, kita mengikutinya dahulal jannah, masuk surga. Nah, jadi kesimpulannya begini, ya, simpulkan saja, bahwa muadzin itu memiliki kedudukan istimewa dalam Islam yang pahalanya besar. Kalau orang-orang pada tahu itu pahalanya dan itu pasti mereka akan ditempuh walaupun dengan cara diundi. Nah, satu, muadzin diampuni sejauh jangkauan suara adanya. Adanya mungkin sampai berapa kilometer kedengaran. Itu mereka seluruh benda baik maupun benda yang basah, mereka itu mendoakan kepada orang yang adzan. Jadi yang adzan itu didoakan tidak segala orang, benda-benda baik yang kering itu mendoakan kepada adzan, ya, bukan ampunan untuknya. Kemudian yang kedua, semua yang mendengar adzan, baik jin, manusia, batu, pepohonan, kemudian nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, didoakan secara khusus oleh malaikat, oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, mendapatkan pahala dari seluruh pahala orang yang ikut sholat di masjid ini, ya, mendapatkan pahala. Ya, jadi yang ikut sholat di sini dengan muadzin juga dengan imam itu akan pahalanya tumpah kepada muadzin. Nah, walaupun tapi tidak mengurangi mereka, ya, mereka punya pahala, tidak. Muadzin diterima. Kemudian yang kelima, muadzin itu dicap oleh Allah Subhanahu orang yang sebagai orang yang terpercaya. Itu muadzin, ya, dicap oleh Allah seorang. Kemudian yang keenamnya itu leher muadzin tadi diperpanjangkan, ya, yaitu untuk menjaga supaya dia tidak tenggelam dari keringatnya sendiri nanti hari. Kemudian yang ketujuh, muadzin dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Yang delapan adalah muadzin dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya adalah kesalahan sendiri. Ya. Apa? Takdir. Kan
menit cenah. Coba. Ya. Udah saja mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.